بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, anak-anakku sekalian, kembali kita bertemu pada pelajaran Bahasa Arab untuk kelas 3. Dan alhamdulillah karena sekarang kita telah sampai pada Ad-Darsus Sadisu atau pelajaran yang ke-6. Pada pelajaran ini kita akan membaca jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Kalimat sempurna maksudnya adalah sempurna maknanya, ya, tidak menimbulkan pertanyaan. Contoh kalimat yang tidak sempurna atau belum sempurna itu, misalnya ke pasar, ya, ke pasar. Tentu kita akan bertanya siapa yang ke pasar atau untuk apa ke pasar, dan banyak lagi pertanyaan karena kalimat tersebut belum sempurna. Tapi kalau kalimatnya sempurna, misalnya Muhammad pergi ke pasar, maka kalimat ini sempurna maknanya. Tidak ada lagi yang bertanya, ya. Siapa yang ke pasar, ya, atau Muhammad pergi kemana, tidak ada lagi yang bertanya seperti itu karena kalimatnya sudah sempurna. Baik, sekarang kita masuk pada contoh yang pertama. Namun sebelumnya, bahwa pelajaran ini pada pekan yang lalu Ustadz sudah meminta anak-anakku sekalian untuk membacanya, ya, dan menghafalkan beberapa kosakatanya. Sekarang perhatikan, ya, pelajaran ini karena di akhir nanti ada tugas yang tidak diambil dari buku tulis, dari buku cetak, ya, tapi tugas yang langsung dari video ini. Baik, kita masuk pada contoh yang pertama, contoh kalimat sempurna atau jumlah mufidah yang pertama. Al-fallahu qawiyun. Al-fallahu qawiyun. Ya, perhatikan artinya petani laki-laki, ya. Petani laki-laki itu kuat, ya. Petani laki-laki itu kuat, ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kata yang pertama itu ada alif lamnya, ya. Ada alif lamnya, ya. Lihat, ya. Jadi diperhatikan memang, ya, dari sekarang. Kemudian harokatnya itu selalu dhamma, ini juga, ya. Jadi dua kata tersebut harokat akhirnya selalu berharokat dhamma, ya. Baik. Contoh berikutnya, ad-dajajatu dha'ifatun, ya. Artinya ayam betina itu lemah. Ayam betina itu lemah, ya. Perhatikan, ya. Kata yang pertama ada alif lamnya, sama dengan kata yang al-fallahu, ya, al-fallahu. Kemudian harokatnya dhamma, ya. Kemudian kita masuk contoh
yang berikutnya. Contoh yang kedua ya. Muhammadun tabibun. Muhammadun tabibun. Artinya Muhammad adalah seorang dokter. Ya. Muhammad adalah seorang dokter. Perhatikan kata yang pertama, nama orang. Ya. Muhammad nama orang. Ya. Kemudian perhatikan harokat akhirnya dhammah. Ya. Kedua kata tersebut harokat akhirnya dhammah. Contoh selanjutnya, Khadijatu ghaniyatun. Ya. Khadijatu ghaniyatun. Artinya Khadijah itu kaya, ya. Khadijah itu kaya. Lihat Khadijah nama orang kan? Ya, nama orang. Ya. Nama orang. Kemudian perhatikan harokatnya. Dhammah. Baik, ya. Jadi perhatikan ya, yang pertama tadi beralif lam pertama, kemudian yang kedua nama orang. Kemudian contoh yang ketiga, huwa ghaniyun. Huwa ghaniyun. Artinya dia laki-laki, ya, dia maksudnya untuk laki-laki ya. Huwa, dia itu kaya. Dia itu kaya. Ya. Perhatikan contoh berikutnya. Hiya tabibatun. Hiya tabibatun. Artinya dia perempuan, jadi huwa itu artinya dia, tapi untuk laki-laki. Kalau hiya ya artinya juga dia, tapi untuk perempuan, ya. Jadi hiya tabibatun, dia seorang perempuan itu adalah seorang dokter, ya. Dia perempuan adalah seorang dokter. Perhatikan kata yang pertama ini huwa, hiya. Ini adalah dhamir, ya. Isim dhamir. Ya. Perhatikan harokat akhirnya dhammah. Ya. Kalau dhamir itu tidak boleh kita lihat harokat akhirnya ya. Untuk dhamir tidak perlu dilihat harokat akhirnya. Baik. Dhamir itu kata ganti, ya. Baik, contoh yang terakhir, yang keempat, ya. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Artinya ini anjing, ya. Ini anjing. Contoh selanjutnya, hadhihi mir'atun. Hadhihi mir'atun. Artinya ini cermin, ya. Ini cermin. Perhatikan contoh yang keempat ini. Ini berarti adalah kata tunjuk atau isim isyarah. Nah, haza ini adalah isim isyarah. Ya. Isim isyarah. Ya, perhatikan harokatnya dhammah. Begitu juga dengan isim isyarah, itu tidak perlu dilihat harokat akhirnya. Jadi dhamir dan isim isyarah tidak perlu dilihat harokat akhirnya. Ya. Baik, ya. Kita ulang dari contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu, kata pertama itu diawali dengan isim atau kata yang beralif lam. Ya. Ini beralif lam. Ya. Nah, itu. Jadi jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna, itu contoh yang pertama, bisa diawali dengan kata yang beralif lam. Ya.
Baik. Contoh yang kedua, nama orang. Berarti jumlah mufidah bisa diawali dengan nama orang. Muhammadun, Khadijatu, Maryam, ya, Khalid, Hamid, Ali, ya. Jadi boleh nama orang menjadi awal dari jumlah mufidah, ya. Ya, atau kalimat yang sempurna. Kemudian contoh yang ketiga, ini isim dhamir, kata ganti. Dhamir, huwa atau hiya. Jadi jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna bisa diawali dengan isim dhamir atau kata ganti, ya. Nah, kemudian contoh yang keempat, ya, contoh yang keempat kita lihat haza, hazihi. Ini adalah isim isyarah. Isim isyarah atau kata tunjuk. Jadi jumlah mufidah juga bisa diawali dengan isim isyarah atau kata tunjuk. Ya. Jadi ini 4 contoh jumlah mufidah. Ya. Baik. Sudah diperhatikan ya? Sekarang kita coba buat catatannya, perhatikan. Perhatikan 4 jumlah mufidah tersebut. Yang tadi ya, perhatikan. Contoh yang pertama, ya, contoh nomor 1, ya, masih diingat ya. Jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna diawali dengan kata yang beralif lam. Ini ya, al-fallahu dan ad-dajajatu. Ya, al-fallahu ad-dajajatu. Nah itu. Jadi jumlah mufidah bisa diawali dengan kata yang beralif lam. Ya, ada alif lamnya. Ya, asalnya ini fallahun ditambah alif lam al-fallahu. Asalnya dajajatun ditambah alif lam ad-dajajatu. Ya. Baik. Contoh yang kedua, perhatikan contoh dari nomor 2, jumlah mufidah diawali dengan nama orang. Muhammadun, Khadijatu. Ya. Jadi jumlah mufidah boleh diawali dengan nama orang. Ya. Baik. Yang ketiga, contoh nomor 3, jumlah mufidah diawali dengan dhamir. Dhamir itu kata ganti ya. Dia, kamu, saya, kalian, mereka, itu kata ganti dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab namanya dhamir atau isim dhamir. Ya, di sini huwa, hiya. Yang seperti itu bisa menjadi awal dari jumlah mufidah. Ya. Baik. Yang keempat, contoh yang keempat dari nomor 4 itu, jumlah mufidah diawali dengan isim isyarah. Isim isyarah atau kata tunjuk. Ya. Haza, ini artinya ini. Hazihi artinya juga ini. Ya, bedanya haza untuk muzakkar, hazihi untuk muannas. Bisa juga dengan itu, ya, zalika atau tilka. Ya. Zalika atau tilka. Ya, jadi perhatikan, jumlah mufidah boleh diawali dengan kata yang beralif lam, boleh diawali dengan nama orang, boleh diawali dengan dhamir, boleh diawali dengan isim isyarah. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Mari kita terjemahkan jumlah mufidah di bawah ini bersama-sama. Ya. Kita mulai. At-tabibu dzakiyun. Ya. At-tabibu dzakiyun. Apa arti zakiyun? Ya, sudah dihafalkan? Cerdas. Ya, cerdas atau pintar boleh, ya. At-tabib artinya dokter. Tadi cara menerjemahkannya pakai itu ya. Dokter itu pintar atau cerdas, ya. Dokter laki-laki ya di sini ya. Dokter laki-laki, ya. Baik. Contoh yang kedua,
Al-jami'atu syahiratun. Ya, al-jami'atu syahiratun. Apa artinya? Universitas itu terkenal. Ya, universitas itu terkenal. Ya, jadi al-jami'ah universitas, syahiratun terkenal. Kemudian untuk menerjemahkan ditambah kata itu. Ya, baik. Contoh yang berikut, Khalidun rahimun. Khalidun rahimun. Sebelum kita masuk ke contoh ini, perhatikan contoh yang pertama, ya. Contoh yang pertama, at-tabibu ini adalah kata yang beralif lam, ya. Begitu juga dengan al-jami'ah, ya. Al-jami'ah. Contoh selanjutnya, ya, contoh selanjutnya, Khalidun rahimun. Khalid ini nama orang. Khalid itu penyayang, ya, penyayang, ya. Baik. Kemudian Fatimatu mudarrisatun, ya. Fatimah mudarrisah, ya. Fatimatu mudarrisatun. Baik. Fatimah adalah seorang guru, ya. Baik. Kemudian huwa mudarrisun. Huwa mudarrisun. Artinya dia laki-laki seorang guru, ya. Dia laki-laki seorang guru. Kemudian hiya karimatun. Hiya karimatun. Artinya dia perempuan dermawan, ya. Dia dermawan, ya. Kemudian haza fallahun, ya. Haza fallahun. Artinya ini petani. Ini isim isyarah, ya. Haza isim isyarah. Kemudian tilka tajiratun. Tilka tajiratun. Artinya itu, itu juga isim isyarah. Itu pedagang perempuan, ya. Karena pakai tak marbutah di akhirnya. Makanya ditunjuk dengan tilka. Kalau pedagang laki-laki, kata tunjuknya kalau itu pakai zalika, ya. Baik. Bisa dipahamin, ya? Ya, jadi ini adalah bentuk-bentuk dari jumlah mufidah, ya. Bentuk-bentuk dari jumlah mufidah. Sekarang kita lihat tugasnya. Perhatikan, manakah kalimat di atas yang diawali dengan kata yang beralif lam? Ya. Nama orang, dhamir, dan isim isyarah. Tuliskan di buku kalian, ya. Jadi ditulis. Ini isi jumlah mufidah yang diawali dengan kata yang beralif lam adalah kalimat ini. Kalau dua kalimat, tulis keduanya, ya. Kalau jumlah mufidah yang diawali dengan nama orang, ini kalimatnya, tulis. Begitu juga dengan dhamir dan isim isyarah, ya. Tulis di buku kalian. Setelah ditulis, kirimkan ke Classroom, ya. Jangan melalui WhatsApp, ya. Ustadz tidak menerima tugas melalui WhatsApp, tetapi kirim melalui Classroom, ya. Baik. Saya rasa cukup. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.